7 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu ruang kolaborasi topik 7 dengan judul Problematika dan Evaluasi Implementasi Understanding by Design sebagai siswa. Kelompok 7 yaitu saya sendiri, Ani Purwanti, Bella Ramadita Masurya Putri, dan Fepri Hendiani. Tim dosen dan instruktur mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum adalah Eka Sofia Agustina MPD selaku dosen pengampu, Bambang Riyadi MPD selaku dosen pengampu, serta Dr. Melianti MM selaku instruktur. Saya akan menjelaskan pengertian dari Understanding by Design. Understanding by Design atau Backward Design merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran. Understanding by Design diterapkan sebagai solusi alternatif guna memperbaiki kualitas pembelajaran dengan cara mensinkronkan tujuan, langkah, dan evaluasi pembelajaran. Menurut Wiggins dan Misictig, saya akan menjelaskan pengertian dari Understanding by Design. Understanding by Design atau Backward Design merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran. Understanding by Design diterapkan sebagai solusi alternatif guna memperbaiki kualitas pembelajaran dengan cara mensinkronkan tujuan, langkah, dan evaluasi pembelajaran. Menurut Wiggins dan Misictig, saya akan menjelaskan 5 problematika penerapan kerangka UBD dalam lembaga formal. Problematika penerapan kerangka Understanding by Design di lembaga formal merujuk pada tantangan dan proses penilaian yang dihadapi dalam menerapkan pendekatan pembelajaran UBD. Yang pertama, problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai stakeholder. Yang kedua, problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai kepala sekolah. Yang ketiga, problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Yang keempat, problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai guru. Dan yang kelima, problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai anggota dari kelompok 7 yaitu saya sendiri, Ani Purwanti, Bella Ramadita Masurya Putri, dan Fepri Hendiani. Menguji capaian pembelajaran siswa dari suatu materi yang selama ini dipahami oleh guru adalah hanya sebatas siswa dapat mengerjakan tes tulis dan tes lisan dengan lancar tanpa memastikan apakah siswa benar-benar memahami materi tersebut atau sekadar menghafal dan memahaminya hanya untuk kebutuhan ujian saja. Sedangkan dalam UBD, siswa dikatakan memahami materi pelajaran apabila siswa mampu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, memiliki perspektif, memiliki empati, dan memiliki pengetahuan diri. Selanjutnya, dalam cakupan yang lebih luas, masih terdapat permasalahan yang dialami siswa di sekolah, serta terdapat solusi yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu permasalahan yang masih dialami oleh siswa. Yang pertama adalah siswa belum terbiasa dengan implementasi Understanding by Design karena berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Yang kedua, siswa merasa terbebani oleh implementasi Understanding by Design, padahal belum sepenuhnya mengerti mengenai desain Understanding by Design. Yang ketiga, buku teks dan standar isi tidak terlalu eksplisit memuat konsep kunci yang harus dipelajari, sehingga siswa harus mengeksplor pemahamannya sendiri. Yang keempat, buku teks belum mendukung siswa jika mengimplementasikan dalam Understanding by Design. Yang kelima, pemahaman yang mendalam oleh siswa agar memunculkan pemikiran kritis dan kreatif. Dan yang keenam, kecemasan terhadap penilaian yang berbeda, baik berupa penilaian diagnostik, formatif maupun sumatif. Solusi yang bisa dilakukan yang pertama yaitu guru dapat merancang desain Understanding by Design yang menarik dengan memanfaatkan teknologi, seperti dengan menayangkan salin dia dan menggunakan alat peraga dalam penyampaian materi agar siswa tidak merasa bosan. Yang kedua, siswa dapat mencari referensi sumber belajar, mencari referensi di luar buku teks dan standar isi agar dapat mengeksplor pemahamannya, seperti jurnal, e-modul, YouTube, dan sebagainya. Solusi yang ketiga yaitu siswa harus mampu berpikir kritis dan pemikiran reflektif. Dalam hal ini, guru harus memberikan stimulus dan pembiasaan untuk melatih berpikir kritis dan kreatif. Hal tersebut dikarenakan Understanding by Design melibatkan siswa dalam pemikiran reflektif yang memiliki tujuan dan pengembangan kesadaran diri mereka melalui latihan-latihan yang merupakan kunci bagi penerapan dalam kerangka kurikulum Understanding by Design.
Solusi yang keempat yaitu guru harus memberikan dukungan dan pembinaan. Guru harus memberikan dukungan dan pembinaan kepada siswa terkait penilaian dalam understanding by design. Hal ini dilakukan dengan memberikan pengertian penilaian apa yang dilakukan, memberikan contoh-contoh yang jelas, sehingga siswa tidak merasa cemas dengan teknik penilaian yang baru bagi mereka. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan pada penerapan rancangan understanding by design di lingkungan formal, hal tersebut dapat memberikan siswa pengalaman belajar yang lebih bermakna, serta memunculkan pemikiran-pemikiran yang kritis dan kreatif, sehingga membuat siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Sekian pemaparan materi berdasarkan hasil ruang kolaborasi kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.